Penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri Universitas Negeri Medan tahun akademik 2024-2025 sebentar lagi akan dibuka. Pendaftaran dari tanggal 13 Mei sampai dengan 17 Juli. Jeda waktu pendaftarannya cukup panjang karena sampai dengan bulan Juli, 2 bulan gitu ya. Dan teman-teman yang daftar di UTBK SNBT tidak perlu terburu-buru mendaftar karena kalian lebih baik menunggu hasil pengumuman UTBK-nya dulu, baru ketika nanti nggak keterima, bolehlah untuk kemudian mendaftar di jalur seleksi mandiri Universitas Negeri Medan tahun akademik 24-25. Kita coba simak ketentuannya gitu ya. Kalau kita lihat persyaratan pendaftar secara umum sama dengan ketentuan yang tertera di UTBK misalnya gitu ya. Jadi yang bisa mendaftar adalah lulusan 22, 23, dan 24. Lalu yang sudah keterima di SNBP tentu nggak bisa daftar. Yang keterima di SNBT dan sudah registrasi ulang tentu tidak bakal keterima walaupun bisa daftar, dan tentu harus punya kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Ini persyaratan secara umumnya. Nah, yang menarik adalah ada persyaratan bagi peserta seleksi mandiri Unimed dengan KIP kuliah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Unimed punya komitmen untuk memberikan kuota KIP kuliah sampai dengan jalur mandiri. Entah berapa kuotanya, tetapi ketentuan persyaratan peserta seleksi mandiri Unimed dengan KIP kuliah ini secara tegas menyampaikan bakal ada pelamar KIP kuliah yang bakal keterima di Unimed pada jalur mandiri ini. Apakah biaya pendaftarannya gratis? Nanti kita cek. Yang pasti ada penawaran yang menarik bagi teman-teman yang berharap bisa kuliah gratis di Unimed meskipun tidak keterima di 2 jalur seleksi nasional. Di sini disebutkan persyaratan peserta seleksi mandiri yang pakai KIP kuliah tentu harus memiliki kartu KIP kuliah. Kartu KIP kuliah itu apa? Kartu KIP kuliah adalah kartu pendaftaran yang kalian dapatkan ketika mendaftar di websitenya KIP kuliah. Artinya teman-teman nanti silahkan disimak jadwal pilih seleksi di websitenya KIP kuliah untuk jalur mandiri PTN. Silahkan nanti masukkan Unimed gitu ya. Setelah itu baru nanti cetak kartu pendaftaran KIP kuliahnya dan formulir pendaftaran KIP kuliahnya, di mana Unimed sudah masuk ke dalam formulir pendaftaran itu di jalur seleksi mandiri PTN. Kemudian syarat selanjutnya tentu berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau punya keterbatasan ekonomi. Ini standar lah ya. Lalu selanjutnya bicara besaran UKT dan IP. UKT ini uang kuliah tunggal dan IP ini ialah iuran pengembangan institusi. Di sini untuk besaran UKT pada jalur mandiri itu masuknya kategori 8, sedangkan besaran dana IP-nya itu bisa 10, bisa 20, bisa 30, 40, 50 juta. Angkanya bisa dikategorikan relatif agak aman lah gitu ya. Karena di banyak universitas itu angka IP itu kadang fantastis. Boleh isi sendiri kan gitu ya. Ataupun kalau nggak isi sendiri ya angka pilihannya juga cukup lumayan jauh lebih tinggi kan gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya kan gini. Ini kan jalur mandiri. Lantas yang KIP kuliah nanti pas daftar ulang apakah harus bayar UKT dan IP terlebih dahulu? Ya biasanya kalau kampusnya deklarasi kayak gini, ada KIP kuliahnya. Setelah daftar ulang diverifikasi datanya, kemudian ketika kategori pelamar KIP kuliah diverifikasi kelayakannya, apakah layak KIP kuliah atau tidak. Ketika layak maka UKT 0, IP 0 gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir harus menyiapkan IP sekian puluh juta misalnya, atau UKT sekian juta gitu ya. Harusnya itu langsung gratis, baik IP maupun UKT-nya. Kecuali teman-teman kategori yang dinyatakan tidak keterima. Kenapa kok nggak keterima KIP kuliahnya? Mungkin kuotanya cuma 100, sedangkan pelamar yang diterima 200. Maka mau tidak mau pasti ada yang dinyatakan tidak lolos seleksi KIP kuliahnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan khawatir untuk teman-teman pelamar KIP kuliah yang mendaftar di
Universitas Negeri Medan. Lalu tata cara pendaftarannya, pendaftaran dilakukan secara online melalui websitenya sm.unimed.ac.id. Lalu mengisi melengkapi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan melakukan verifikasi biodata saat pendaftaran. Lalu memilih program studi. Bagi prodi olahraga dan seni wajib unggah portofolio, kemudian memperoleh slip pembayaran dari aplikasi untuk dibayarkan, dan tugas selanjutnya adalah membayar biaya pendaftaran kalau sudah cetak kartu peserta ujian mandirinya. Jadi ada ujiannya, materi UTBK-nya ada TPS, kemudian literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Ini seperti UTBK ya. Jadwal pendaftarannya 13 Mei sampai dengan 17 Juli, ujian UTBK 22 sampai 26 Juli, pengumuman kelulusan 30 Juli, dan registrasi ulang 31 Juli sampai dengan 9 Agustus 2024. Biaya pendaftarannya 300.000, kemudian pendaftar prodi seni dan olahraga dikenakan biaya portofolio sebesar 100.000 per prodi. Lalu setiap pendaftar diperbolehkan memilih maksimal 3 prodi, dan urutan dalam prodi tentu menentukan prioritasnya. Tidak ada keterangan di sini bahwa pelamar KIP kuliah gratis biaya pendaftaran. Jadi siap-siap aja kalau mungkin tidak diterima di UTBK dan pengennya di Unimed untuk dapat KIP kuliah, ya siap-siap nabung 300.000. Dan untuk jurusan yang plus portofolio, maka ada biaya tambahan 100.000 per prodi. Perlu saya ingatkan bahwa dalam memilih prodi dipastikan prodinya terakreditasi A, B, atau C. Diutamakan A dan B karena ini jalur mandiri. Kuota KIP kuliah dipres untuk akreditasi terbaik. Ini alur pendaftarannya seperti tadi yang kita jelaskan. Ini call centernya. Lalu tadi berkaitan UTBK-nya online apa offline? Tidak ada keterangan UTBK online. Jadi offline diselenggarakan di mana? Di Unimed biasanya gitu ya. Dan sekedar informasi teman-teman, kita akan memperbarui secara berkala kampus-kampus yang secara clear membuka KIP kuliah di jalur mandiri. Jadi untuk kampus yang belum kita bahas, tunggu saja. Semoga kampus yang kalian harapkan buka KIP kuliah di jalur mandiri, semoga tahun ini ada kabar baik ikut membuka. Kalau tidak buka ya berarti silahkan cari PTN alternatif lainnya atau mungkin PTS yang barangkali membuka KIP kuliah 2024. Semoga informasi ini bermanfaat.